أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت ونسألك حسن الخاتمة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا واجمعنا ووالدينا وإخواننا في جنتك جنات الفردوس الكريم. Alhamdulillah, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Saya bisa berkumpul di sini, bertemu dengan jamaah-jamaah yang semoga Allah berikan rahmah hidayahnya, dan semoga Allah pertemukan kita semuanya bukan di dunia saja, tapi Allah pertemukan kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, seperti doa para malaikat, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden yang akan dimasuki oleh para orang tua, anak-anaknya, suami, istri, keluarga mereka semuanya. Para jemaah sekalian, tema yang diberikan adalah tema yang sangat mulia sekali, yaitu birrul walidain. Ini adalah bahasan yang panjang, tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan dalam waktu yang singkat. Kita kalau mendengar istilah birrul walidain, pasti akan memberikan makna di benak kita semuanya. Oh, ini kajian buat remaja, buat anak-anak. Apa itu salah? Tidak, itu benar. Tetapi ini bukan buat anak-anak saja. Justru bahasan tentang birrul walidain itu yang paling utama diberikan kepada kedua orang tuanya, ke sebeh-sebehnya, abahnya, ke uminya, mamanya. Anak itu nomor 2 kalau kita bahas masalah birrul walidain. Kok bisa? Karena para ulama kita bilang begini, termasuk diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, inna min jazail hasanati al-hasanatu mithluha wa inna min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu mithluha. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang serupa. Minyak wangi pasti baunya harum. Tidak mungkin minyak wangi bau rawon, jemaah. Ya, mungkin bau rawon itu juga sedap zen, ya, tetapi nggak mungkin. Makanya para ulama mengatakan salahul aba, kesolihan orang tua itu akan menjaga kesolihan anak. Ya, kesolihan orang tua, yahfad dzurriyyatahu. Kalau bahasa Imam Ibnu Katsir, kesolihan orang tua itu akan menjaga keturunannya. Seperti ungkapan para ulama salaf dulu, saya sholat, saya ibadah, kebaikannya untuk anak saya.
Ini persis seperti yang Allah kisahkan tentang Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma fa'arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma. Ammal jidar, pohon dinding ini, kebun dengan dindingnya, ini milik 2 anak yatim di desa ini. Allah kepengen, dan di bawahnya ada harta tersimpan, ada emas, perak, harta-harta yang luar biasa. Fakana abuhuma salihah fa'arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma. Ayah dari 2 anak yatim ini orang soleh, dan Allah lah yang berkehendak untuk menjaga harta itu. Makanya Allah menyuruh Nabi Khidir untuk membangun kembali dindingnya sebagai bentuk penjagaan atas harta itu. Nanti kalau anak ini sudah balik, baru Allah akan keluarkan harta ini untuk kebaikan dia. Dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini menunjukkan bahwa kesolihan orang tua akan menjaga keturunannya. Jadi bahasa sederhananya, orang tua jangan menuntut anaknya soleh kalau dia sendiri tidak soleh. Perhatikan ini jemaah. Orang tua jangan menuntut anaknya soleh kalau kita sendiri tidak soleh. Di antara makna dari ayat wailun lil mutaffifin, itu bukan berkaitan dengan orang dagang yang mengurangi timbangan saja, tidak. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan Allah ingin ngasih contoh aja. Bukan makna mutaffif itu hanya mereka, tidak. Ini contoh. Mutaffif itu adalah mereka yang hidupnya tidak seimbang, gak balance. Seperti seseorang yang menuntut orang lain baik, tapi dia sendiri tidak mau berbuat baik. Seorang suami yang menuntut istrinya untuk salihah, tapi dia sendiri tidak menjadi suami yang saleh. Berarti sama, kedua orang tua yang menuntut anaknya itu berbakti sama dia, tapi dia sendiri tidak berbakti sama anaknya. Maka orang tua ini terkena ancaman di ayat ini, wail, celaka kamu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi Anda sendiri lupa pada diri Anda. Padahal kamu membaca Al-Quran, kamu gak mikir. Ini tajam loh ini ayat. Jadi kalau abahnya suka teriak-teriak, dan anaknya lebih dari teriak. Kalau abahnya tidak santun sama anaknya, anaknya akan golil adab. Kalau abahnya ngerokok sebungkus, anaknya akan ngerokok 2 bungkus. Bisa lebih ya? Iya. Ini contoh jamaah. Wahakata. Contoh seorang sahabat, anak dari seorang sahabat, hilang namanya dibina. Sahabat ini mengatakan, anaknya bilang, ya abati, inni asma'uka kulla ghadatin wa masa'in. Bah, kalau bahasa kita ya, saya ini mendengar abah ini kalau pagi sama sore ngomong gini. Lihat, saya mendengar abah kalau pagi sama sore ngomong ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
Setiap pagi, sore, abang ngomong ini. Apa jawab abahnya? Ya bunai. Jawabannya santun. Abahnya berakhlak, anaknya pun manggil abahnya berakhlak. Nah, abah dulu juga sama. Abah dulu juga dengar Rasulullah SAW baca ini setiap pagi dan sore. Fa'uridu an astan nabi. Saya ingin niru Rasulullah SAW. Coba perhatikan hadis sahih ini. Apakah abahnya bilang, sini, abah ajarin zikir pagi sore? Enggak. Tapi anak ini punya kuping. Anak ini punya mata. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan telinga dan mata ini adalah gerbangnya hati. Setiap pagi sore anak ini dengerin abahnya zikir. Maka apa yang dibaca oleh abahnya yang begitu sering, itu dia hafal secara otomatis. Otomatis anaknya akan dengar karena seringnya abahnya melakukan dan membaca itu. Sehingga ada satu waktu dia harus mengungkapkan itu. Lahirnya anak apa? Ini anaknya mulia. Faidan, lalu kalau kita bagaimana? Apa yang didengar oleh anak kita selama ini? Apa yang anak ini lihat dari diri kita semuanya? Coba perhatikan jemaah. Ini bahasan sendiri ini sebetulnya. Jadi baiknya anak itu dipengaruhi dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Siapa yang dia lihat? Siapa yang dia dengar selama ini? Orang tuanya. Memang hidayah di tangan Allah jemaah. Tapi inilah hukum yang harus kita dudukkan, yang kita harus lakukan. Ana sih ya begini deh, kalau ana seperti ini, waladi jangan kayak kita orang. Nggak bisa jemaah. Anak-anak jangan kayak ana. Ana pengen anak-anak lebih zen iya. Jangan kayak anak. Terus maksudnya inti nggak mau merubah gaya dan pola inti. Ya anak inti akan jadi kayak inti, nggak bisa. Nah, inilah bahasan birrul walidain yang harus mendapatkan perhatian khusus. Okay. Kalau di sekolah, gurunya. Kalau di rumah, kitanya. Kemudian setelah itu baru kita harus mendudukkan itu pada diri anak ya, tentang masalah berbakti ini sama diri anak itu sendiri. Ini nomor 2. Kenapa mereka itu dulu bisa baik, para sahabat? Karena yang didengar dan yang dilihat adalah orang yang mulia. Orang tua mereka mulia, sahabat. Sehingga lahirlah para tabi'in yang mulia. Kalian tidak akan sengsara selama di antara kalian ada sahabat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, lalu anak keturunan dia ngikuti abahnya, ngikuti ayahnya, maka semua akan kami angkat dalam satu tingkatan di surga. Kenapa? Karena ayahnya, abahnya saleh, anaknya ngikut kesolehan abahnya. Dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari perbuatan mereka. Tidak ada yang terzalimi. Justru semua akan mendapatkan kemuliaan. Inilah jemaah yang harus kita sadari.
Kita jangan menuntut orang lain untuk baik, tapi sibukkan diri kita untuk baik sama orang. Karena kita tidak dihisab oleh Allah, tidak disuruh oleh Allah untuk mencari kesalahan orang, tapi kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik sama orang dan ngajarin orang. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat diri kita. Kita, ana, itu orang semua. Wa tawasaw bil haq, itu baru yang ketiga. Tapi yang pertama adalah iman dan amal saleh. Ketika Rasulullah SAW melihat beberapa sahabat duduk-duduk di masjid habis sholat isya, bahasa kita majelas, nongkrong. Tapi ini majelasnya bukan di pinggir jalan sambil kahwa, enggak, di masjid, duduk-duduk di masjid. Lalu Rasulullah SAW menemui mereka dan mengatakan, irji'u ila ahlikum fa'allimuhumus salah kama ra'aitumuni usalli. Ngapain kalian di sini? Pulang sono, temui, duduk sama keluargamu. Ngapain majelas-majelas di sini? Sono pulang, temui istrimu, anak-anakmu, ajarin dia sholat seperti kamu tadi ngelihat saya sholat. Nah, ini satu bahasan sendiri. Bahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan anaknya sendiri. Nah, ini baru kita bicara anaknya. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Riwayat dari Imam Zahabi mengatakan beliau ini masuk Islam hari ketiga. Dan diriwayatkan dari Imam Bukhari di Adabul Mufrad, kisah masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Apa itu? Sebuah perjuangan yang namanya birrul walidain. Dia mengatakan nazalat fiyya, ayat-ayat Quran tentang bakti kepada kedua orang tua itu turun berkaitan dengan saya. Ini dia bukan kesombongan loh ya, bukan. Tapi ini ingin menjelaskan kepada umat bahwa sebabnya itu saya ceritanya yang berkaitan dengan itu. Apa itu kisahnya? Kanat ummi halafat, umiku, ibuku bersumpah, alla ta'kul wala tashrab. Dia sumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai aku meninggalkan agamanya Rasulullah SAW. Jadi sang ibu dengar bahwa anaknya masuk Islam. Lalu sang ibu mengatakan, saya tidak akan makan dan minum sampai kamu meninggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlangsung selama, di dalam riwayat yang lain, berlangsung selama 3 hari. Sang ibu benar-benar tidak mau makan dan tidak mau minum setetes air. Dikisahkan oleh para ulama sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menemui ibunya setiap hari dan membawa makanan. Coba lihat jemaah. Pagi bawa makanan, siang, malam tetap bawa makanan. Ya ummah, wahai ibuku, minumlah walau setetes air. Makanlah walau sedikit. Tidak. Sampai aku mati pun aku rela. Biarkan orang Makkah akan mengatakan bahwa saat membunuh ibunya sendiri. Saya tetap tidak. Saya tidak akan meninggalkan agama Rasulullah SAW dan saya akan tetap berbuat baik sama engkau ya ummi. Berarti umminya musyrikah, kafirah. Tetap waktu makan dia bawa makanan. Disuapin, tidak mau. Kasih makan, tidak mau. Terus berlanjut selama 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, ghusya 'alaiha minal jahdi. Tidak sadarkan diri. Sudah gak sadar sama sekali.
Faja'a ibnun laha, datanglah anaknya, maksudnya saudaranya Sa'ad yang masih kafir. Lalu namanya Umarah. Ya. Tapi Umarah ini masuk Islam nanti pada waktu perang, waktu hijrah di Madinah. Ya. Dia ikut perang Uhud nih. Fasaqaha, lalu ibunya ini dikasih minum, mau terima karena yang ngasih bukan Sa'ad. Sa'ad dibenci sama dia. Dia mau minum. Disinilah Allah menurunkan beberapa ayat berkaitan dengan berbakti sama orang tua. Wa wasaynal insana biwalidayhi husna, dan seterusnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu menyuruh dan mengajak kamu untuk berbuat syirik, jangan ditaati. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap walaupun orang tuamu kafir, orang tuamu musyrik, orang tuamu bajingan istilahnya, mohon maaf, tetap kamu harus berbuat baik sama ayahmu dan ibumu. Siapapun orang tuamu. Kok beda dengan konsep yang tadi? Iya, kan ini konteksnya anak. Ini sudut pandang anak. Anggap abahmu, ayahmu kayak gini. Fasahibhuma fid dunya ma'rufa. Inilah Islam, jemaah. Subhanallah. Ada seorang preman, rambutnya gondrong, jemaah segini. Datang nemui anak, dikuncir rambutnya. Badannya kekar, bertatu. Sambil bawa anaknya kecil. Duduk dengan gaya preman begitu. Dia bilang, maaf Pak Ustadz, saya sudah tidak pernah komunikasi sama ayah saya 20 tahun lebih. Kenapa Mas? Ayah saya begini, habis dimaki-maki ayahnya. Dimaki-maki ayahnya. Tapi dia sendiri penampilannya kayak gitu. Dia preman. Tapi abahnya dimaki, diungkit-ungkit cerita 25 tahun yang lalu, saya masih kecil, abah saya begini, saya ditempeleng, dan seterusnya sudah. Tapi belakangan ini setelah 20 tahun lebih Ustaz, saya mikir, yang salah sebetulnya siapa sih? Saya apa ayah saya? Setelah lihat jemaah, Allah kasih hidayah itu gak tahu kapan waktunya. 20 tahun lebih. Apa saya salah atau gimana? Akhirnya ada yang bilang, coba konsultasi sama Ustadz Nizar di masjid ini. Datang ke saya. Saya jawab, karena ini preman jadi nggak bisa saya ngomong dalil nggak diterima, jamaah. Ngajak zaat akhirnya tuh jamaah. Ngajak zaat. Dia bawa anaknya kecil. Saya bilang, Mas, anaknya? Iya. Sayang nggak kamu sama anakmu? Sayang. Coba tiba-tiba ketika anakmu sudah gede, kamu ditinggalin sama anakmu. Kamu yang ngerawat, kamu yang ngurusi sampai gede, tiba-tiba anakmu ini benci. Kamu ditinggal sama dia, tidak pernah komunikasi. Gimana? Apa rasanya, Mas? Menangis nih si preman. Nangis dia. Nangis di mana? Saya nggak mau, Ustaz. Begitulah perasaan ayahmu ketika kamu tinggalkan 20 tahun. Berdiri di depan. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Berdiri dia. Di mana tinggal ayahmu? Saya tahu dia tinggal di Jawa. Orang Jakarta kalau bilang Jawa Tengah, Jawa Timur kan Jawa. Dia tinggal di Jawa. Tahu kotanya? Tahu. Rumahnya tahu? Tahu. Sekarang kamu pesen tiket kereta atau bis. Tak pesen. Berangkat sekarang. Temui, cium kening bapakmu. Terima kasih Pak Ustaz. Nangis-nangis saya dipeluk jemaah. Wah, kata. Wa in jahadak. Kalau orang tuamu pun berbuat syirik. Allah tidak mengatakan kalau orang tuamu maksiat. Kalau orang tuamu begini. Enggak. Andai orang tuamu kafir. Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq
datang dengan tergopoh-gopoh ke rumahnya Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ja'at ummi, ibuku datang. Istrinya Abu Bakar Siddiq yang pertama, dia yang dicerai. Dia kafir, istrinya kafir, musyrikah. Anaknya Asma sama satu laki, 2, Abdullah. Ibuku datang setelah hijrah. Apa keperluan ibumu? Ibuku datang ingin minta bantuan. Tak fulus. Apa kata Rasulullah SAW? Temui ibumu, bantu dia, sambung silaturahmi kamu dengan ibumu. Inilah orang tua jamaah. Anda pernah dengar kisah seorang yang disebut dengan nama siapa? Uwais Al-Qarni. Beliau tidak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali tak pernah ketemu Rasulullah SAW. Padahal beliau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, sezaman, tapi tidak pernah ketemu. Beliau tinggal di Yaman, Rasulullah SAW di Madinah, tidak pernah ketemu. Padahal rombongan orang-orang Yaman itu datang besar-besaran ke Madinah, seperti suku Asy'ari, suku Dausa, suku Daus, sukunya Abu Hurairah, dan beberapa rombongan orang Yaman datang ke Madinah. Tapi Uwais tidak ikut. Kenapa? Karena dia memiliki seorang ibu yang buta. Dia setiap hari harus melayani dan merawat ibunya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Tabi'in, generasi kedua setelah sahabat, karena gak pernah melihat Rasul, tidak disebut sebagai sahabat dia. Seorang tokoh tabi'in yang paling mulia, seorang laki-laki yang disebut dengan nama Uwais. Dia punya seorang ibu, wa kana bihi bayad, dia punya kena penyakit belang sebadan. Famuruhu fa idza ra'aitumuhu falyastaghfir lakum. Kalau nanti di kemudian hari engkau wahai Umar ibn Khattab ketemu sama Uwais, kamu minta doa sama dia. Minta doa sama dia. Kenapa? Doanya dia mustajab, kata Allah. Rasulullah SAW tahu dari mana, sedangkan Uwais tidak pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Wahyu. Begitu mulianya Uwais Al-Qarni karena baktinya dia dengan seorang ibu. Yang kedua, Umar ibn Khattab. Coba pikirin, mana yang lebih mulia, Umar bin Khattab atau Uwais? Umar lah, jauh. Umar jauh lebih mulia dari Uwais. Tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada semua orang bahwa si fulan Anda bisa mulia dengan kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena bakti Anda sama ibumu. Sampai Umar bin Khattab pun disuruh minta doa sama dia. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, datang rombongan orang Yaman ke Madinah menemui Umar ibn Khattab. Dan Rasulullah SAW sudah bilang, masih hidup, beliau bilang, ya'ti alaikum amdadun minal Yaman. Wahai Umar, nanti akan menemui kamu segerombolan orang-orang Yaman, banyak akan datang menemui kamu. Di antara mereka ada dari suku, dari marga Murad, dan dia dari keluarga Qarn Al-Qarni, akan datang kepada kamu. Di antara mereka ada seseorang yang baras, kena penyakit baras, belang. Fabara'a minhu, tapi Allah sembuhkan belangnya dia. Ya, Allah sembuhkan penyakit belangnya, tinggal kecil satu ukuran koin yang nggak disembuhkan sama Allah. Kenapa? Baktinya dia sama ibu. Allah jauhkan dirinya dari kesulitan dan bencana. Nanti akan datang ciri-cirinya ini. Lahu walidahu alaihi bar. Dia punya orang tua dan dia
sangat berbakti. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia bersumpah apapun, pasti dia akan tunaikan sumpahnya itu. Allahu Akbar. Jika kamu ketemu sama dia nanti, wahai Umar, dan kamu bisa meminta doa sama dia, kamu minta doa sama dia. Lalu datanglah persis seperti digambarkan Rasulullah SAW. Ketika Umar jadi khalifah, berapa jeda waktunya inilah, mukjizat ini. Datanglah rombongan Makkah. Afikum Uwais, ada di antara kalian yang bernama Uwais? Saya ya Amirul Mukminin. Alaka walidah, kamu punya orang tua? Iya, sudah wafat, makanya dia keluar. Apakah kamu dulu kena penyakit baras, belang sebadan? Iya. Sembuh? Iya. Tinggal seukuran koin? Iya. Ini ditunjukkan. Nih. Rasulullah SAW dulu ngomong begini. Wahai Umar, kalau kamu ketemu dia, mintalah doa sama dia. Tolong doain saya ya Uwais. La haula wala quwwata illa billah. Tolong doain saya ya Uwais. Didoain sama Uwais. Kamu mau kemana Uwais? Mau ke Kufah? Saya bikinkan surat khusus dari Amirul Mukminin buat gubernur Kufah agar dia menyediakan rumah yang mewah dan semua kebutuhan kamu. Saya tidak butuh itu wahai Amirul Mukminin. Biarkan saya hidup dengan masyarakat miskin. Mulianya orang yang berbakti sama orang tua. Lahir apa? Akhlak yang hebat. Musim haji tiba, Umar bin Khattab mencari orang dari Kufah. Bertemulah, kamu dari Kufah? Iya. Apakah kamu kenal seseorang yang bernama Uwais? Oh iya, saya tahu. Dia hidup sebagai orang yang paling miskin di kota itu. Dia memulung makanan-makanan di pinggir jalan. Kalau kamu ketemu dia, mintalah doa sama dia. Itu orang mulia. Ketemulah si fulan sama ini ketika pulang. Wahai Uwais, doain saya. Kamu terbalik. Kamu yang baru pulang dari safar haji. Doain saya. Enggak, doain saya. Enggak, salah kamu. Saya yang minta doa. Bolak-balik. Enggak. Kamu ketemu siapa di Madinah? Kamu ketemu Umar bin Khattab? Iya. Ngomong apa Umar? Umar ngomong begini. Lihat jamaah, tawadhu dan tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Inilah orang yang berbakti sama ibu. Inilah kisah-kisah mereka jamaah. Ini kisah mereka. Ada kisah nyata di Jakarta. Ini nyata. Si fulan datang saya, Ustadz, tolong daftarin anak umrah Ustaz. Fulus anak cuma sekian. Baik. Buat siapa? Buat Abah sama Umi. Baik. Anak teleponin satu travel. Tolong nanti kasih diskon dia. Duitnya kurang. Inti terima aja. Ya udah Ustaz, terimalah. Habis itu dia cerita, Ustaz, anak nanya, ini duit dari mana? Karena anak tahu dia. Nggak mungkin dia punya duit sebanyak itu. Anak punya mobil tua. Oh iya tahu anak. Anak jual kemarin laku 50 juta. Ya ini duitnya yang dikasih ke inti buat berangkat umrah buat Umi. Kelas. Terus dia menangis dia di depan anak, menangis dia terus. Kok nangis inti kenapa? Inti tahu saat habis anak bayar umrah, anak berjalan naik motor di Jakarta. Handphone anak bunyi terus nggak angkat, nggak kena, bunyi terus, telepon bolak-balik, anak berhenti, anak telepon balik, ini dengan fulan, oh iya, bisa temui saya di hotel ini, oh iya Pak, temuilah di hotel, tolong bantuin perusahaan anak, ente bikinin laporan keuangan yang bagus, iya Pak, oke, datanglah berapa hari ke tempatnya tuh perusahaan, oke, deal. Saya punya showroom, kamu datang ke showroom saya. Iya, datang ke showroomnya, silahkan kamu pilih mobil yang kamu suka. Wallahi jamaah, ini kisah nyata.
dia jual mobil butut, dikasih hadiah mobil dengan harga 300 juta. Allah bayar tunai kalau dunia. Hakata. Makanya kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang orang tua selalu digandeng dengan apa? Dengan tauhid. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Kamu ibadah sama Allah, jangan ibadah sama lain, dan ayahmu, ibumu. Terus seperti itu. Allah kaitkan banyak sekali ayat-ayatnya. Ya Rasulullah, ayyul amali ahab. Wahai Rasulullah SAW, amalan apa yang paling mulia di dunia ini? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ini paling mulia. Thumma ay. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti sama orang tuanya. Thumma ay. Apa lagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Berarti jihad nomor berapa ya maaf? Nomor di atasnya birrul walidain, orang tuamu. Dan ini terbukti dalam beberapa riwayat sahih. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul jihad. Ya Rasulullah, saya mau jihad, saya mau perang sama engkau ya Rasulullah. Ahayyun walidak, ayah ibumu masih hidup nak? Iya ya Rasulullah, masih hidup. Naam, fafihima fajahid. Kamu jangan jihad sama saya, jihad sama ayahmu, sama ibumu, sama umikmu sana kamu jihad. Nggak boleh ikut perang, suruh jihad sama. Jabir bin Abdullah sama, mau ikut perang Badar, Uhud, nggak boleh. Lapor sama Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Ya Rasulullah, saya nggak boleh perang sama abah. Sama abah nggak boleh ikut perang. Sama abahnya, ya Jabir, kamu nggak usah ikut perang. Kamu jaga adik-adikmu yang kecil-kecil ini. Nggak mau saya Rasulullah, saya mau perang. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ati walidak, taati abahmu. Ya jawab. Ya Rasulullah. Tapi ketika rampasan perang dapat, wahai Jabir, ini tak kasih rampasan perang kamu. Berarti Jabir dikasih pahala jihad fisabilillah. Ya ini amal yang tidak bisa disepelekan. Yang sekarang banyak orang menganggap sepele orang tuanya. Ada lagi seorang laki-laki datang, riwayat yang berbeda. Ubayyuka 'alal hijrati wal jihad wa abtaghil ajra minallahi ta'ala. Ya Rasulullah SAW, saya mau berbaiat kepada engkau, mau sumpah setia sama engkau, saya mau hijrah, saya mau jihad, saya mengharap pahala di sisimu. Fahallaka walidak ahadun hai. Apakah salah satu dari ibumu, orang tuamu masih hidup? Atau dua-duanya malah hidup? Na'am bal kilahuma, dua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Lalu bilang apa? Fatabtaghil ajra minallah. Dua orang tuamu masih hidup? Iya. Kamu mau pahala? Iya, saya mau pahala. Farji ila walidaik. Pulang ke rumahmu, temui abahmu, umimu sana. Fa ahsin suhbatahuma. Kamu berbuat baik sama kedua orang tuamu, pahalamu jihad fisabilillah. Jemaah, pulang temui ayahmu. Subhanallah. Jadi benar, orang berbakti jihad itu di bawahnya. Masih banyak jamaah hadis-hadis yang seperti ini. Ada lagi, ini cerita yang lebih menyeramkan lagi. Abdullah bin Abbas didatangi oleh seorang laki-laki. Dia bilang gini, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Saya melamar seorang gadis, kata laki ini. Tapi perempuan ini nggak mau nikah sama saya ditolak. Kemudian datang laki-laki lain, faqatabaha faqabilat.
fanakahat. Datang laki-laki yang kedua melamar dia, diterima. Lalu dia menikah dengan laki-laki itu. Yang pertama jadi apa? Khawas jamaah. Wallahi anak ditolak, anak lebih fulus dari dia. Ya. Fakhirt, saya jengkel, saya cemburu, saya kesal dia. Faqataltuha, saya bunuh tuh perempuan. Ini zaman itu ya. Faqataltuha, saya bunuh tuh perempuan. Fahalli minta ubah. Wahai Abdullah ibn Abbas, apakah kalau saya tobat Allah menerima tobat saya? Ini lebih dari seorang preman, ini ganas nih. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Ummuka hayya, ibumu masih hidup. Ibumu masih hidup? Laki ini menjawab, enggak, ibuku sudah wafat. Tub ilallah, kalau gitu pergi sana tobat sama Allah kamu. Muridnya bingung. Ya Ibn Abbas, yaitu Atha bin Yasar, seorang tabi'in. Ini ahli Quran, tafsir, mufassir. Atha bin Yasar bilang gini, ya Ibn Abbas, apa hubungannya tobat dia kamu nanya ibunya? Kenapa kamu nanya ibunya? Ibnu Abbas menjawab kalimatnya gini, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Saya tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mulia daripada Anda berbakti dengan kedua orang tuamu. Artinya apa? Seorang yang berbakti sama kedua orang tuanya, Allah bisa hapus semua dosanya dia. Bunuh pun kalau dia bakti sama ibunya, diampuni dosanya. Kalau enggak, ngapain Ibnu Abbas nanya, ibumu masih ada? Ya akhi, ada cerita lagi. Ada seorang laki-laki haji, ibunya digendong di punggungnya, digendong sama dia. Lalu dia papasan dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Hal tara anni jazaituha, ya Ibn Umar, apakah engkau mengira aku sudah membalas semua kebaikan ibuku? Saya gendong nih, haji nih, sepanjang haji tak gendong dia. Hal tara anni jazaituha, apakah engkau mengira aku sudah membalas semua kebaikan ibuku? Dijawab sama Ibnu Umar, la wallahi la wala bizafra wahidah. Demi Allah tidak, satu hentakan napas ibumu waktu kamu melahirkan tidak kamu bisa balas dengan dunia dan seisinya. Dan ibumu waktu lahiran inti nggak akan inti bisa balas dengan dunia dan seisinya. Nggak bisa jamaah, nggak bisa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari di Adabul Mufrad, sahih hadisnya. Ya akhi, inilah orang tua kita. Adzan ya, kita dengarkan adzan dulu, tafadhal. Iya, para jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walida. Seorang anak tidak akan bisa membalas orang tuanya sama sekali. Seorang anak tidak akan bisa membalas orang tuanya sama sekali. Makanya Rasulullah SAW pernah marah kepada seorang sahabat. Dia mau ikut hijrah, dia datang mau ikut jihad, sama mau ikut jihad, tapi kedua orang tuanya tidak mau, sehingga dia memaksakan diri pergi. Lalu kedua orang tuanya menangis kedua orang tuanya. Dan Rasulullah SAW tahu wahyu.
Lalu beliau bilang apa? Irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang, temui kedua orang tuamu, bikin orang tuamu bahagia. Kamu tadi sudah membuat keduanya menangis. Gak akan bisa membalas Anda. Membalas pakai apa? Tidak akan bisa. Abu Hurairah tinggal di Madinah. Pertama kali sang bundanya ini, ibunya Ummu Abu Hurairah, masih di Yaman. Beliau kalau pulang nemui orang tuanya, ibunya, ibarat kita masih di depan, di pojok kampung, Abu Hurairah udah teriak, fa idza dakhala ardahu sahabi a'la sauti. Kalau sudah masuk ke tanahnya, depannya jauh, dia sudah teriak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummah. Teriak dia. Ibunya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoain sama Abu Hurairah, rahimakillah kama rabbaitani saghiran. Semoga Allah merahmatimu wahai ummah, karena engkau telah merawatku dari kecil. Ibunya jawab, fajazakallahu khairan wa radiya anka. Allah sudah membalas nak pahala denganmu nak, dan Allah ridha sama kamu nak. Kenapa? Ridha Allah fi ridha walidain. Senyumnya orang tua, bahagia kamu dunia akhirat. Bangganya orang tua kamu, itulah dunia akhirat kamu. Wa radiya ank, wahai Abu Hurairah, Allah ridha sama kamu. Allahu akbar. Kenapa? Kama barartani kabiran. Ketika aku masa tua begini, kamu tetap berbakti sama saya. Kamu bakti sama saya. Inilah jemaah. Ada seseorang, ayahnya bukan seminggu, 2 minggu, beberapa bulan di rumah sakit. Hingga hari itu si dokter bilang, Pak, ini sisi medis kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bawa pulang aja ayahnya. Ini biaya sudah gak karuan, sudah keluarnya. Sudah miliar keluarnya. Marah sontak anaknya di depan dokter. Dok, urusan harta bukan urusan lo, kalau orang Jakarta bilang ya. Bukan urusan Anda. Saya akan jual semua perusahaan saya. Yang penting saya bisa menunaikan kewajiban saya sama abah saya. Walaupun abah saya meninggal, saya akan jual semuanya. Yang penting saya tunaikan kewajiban terakhir saya sama abah. Lihat jemaah. Hakala, inilah seseorang. Susah untuk kita ungkapkan ya akhi. Sederhana, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sohbati. Siapa orang yang paling layak untuk aku lakukan kebaikan? Sekarang kita ini baik sama sahib, santun sama sahib, luar biasa sudah sama sahib, luar biasa sudah sama sahib. Pertanyaannya, apakah seperti itu kita lakukan sama kedua orang tua kita? Coba pikirin jemaah. Apakah kayak gitu kita baiknya sama umi kita, sama abah kita? Sebaik itu kan sama orang tua kita? Anda ngomong, senyum sama sahib, tertawa, menghibur sahib ente, luar biasa. Makan ente traktir dia, jauh ente samperin. Apakah seperti itu ente sama orang tua? Kalau enggak, bukan orang beriman kita. La yu'minu ahadukum hatta
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bukan beriman dia sampai dia mencintai temannya seperti dia mencintai dirinya. Itu teman. Bagaimana jika itu ibumu, ayahmu? Gimana coba? Man ahaqqun nasi bi sahmi sahbati. Siapa yang paling layak untuk aku lakukan kebaikan dengan mereka? Siapa yang paling layak untuk aku ucapkan tutur kata yang manis? Siapa yang paling layak untuk aku senyumi? Siapa yang paling layak untuk aku kasih duit? Untuk aku kasih semua fulus yang Ana punya? Siapa? Ummuk, ibumu, kata Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Ini manusia yang harus Anda senyumin melebihi tetangga ente, melebihi sahib. Kalau ente duduk enak, senyum, tertawa sama sahib sejam, harusnya ente duduk sama umi ente 2 jam, 3 jam. Ada satu teman di Jakarta pergi keluar kota sama saya, jalan ikut sama saya. Kata apa? Dia punya perusahaan. Kalau dia keluar kota, semua dokumen-dokumennya dipegangkan ke abahnya. Bah, apa yang pegang? Semua. Ceknya dikasih ke abahnya. Bah, pegang. Wallah ini nyata jemaah. Pulang dari pepergian sama anak, dia telepon anak. Ustaz, apa yang terjadi? Uang anak diambil semua sama abah. Dia senyum. Iya. Abah mencairkan cek senilai sekian. Kif, apa perasaan inti? Gak apa-apa Ustaz. Ustaz ngajarin bahwa harta saya bukan punya anak, tapi harta anak punya abah anak. Apa yang terjadi dengan usahanya? Melejit jamaah. Ya. Kalau anak sebut, semua orang akan tahu perusahaan dia di Jakarta. Melejit perusahaan. Padahal rekeningnya bisa dikuras sama abahnya. Untuk apa? Dia tahu buat ini kepepet Ustaz abah. Dia ngomong, rekeningmu abah ambil ya. Terpaksa, abah kepepet. Gak apa-apa Pak, ambil Pak. Wallahi ya. Bangkrutkah perusahaan dia? Tidak, abadan. Bangkrut. Bahkan aja Pak. Tidak akan sengsara. Bagaimana dia akan sengsara? Lalu ibadah sama Allah digandengkan dengan siapa? Orang tua. Justru orang yang menyia-nyiakan orang tua sengsara dia dunia dan akhirat. Sengsara dia. Waliyadzubillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Mas. Bisa kalau orang tua sudah nggak ada gitu, tertua apa juga bisa menggantikan fungsi sebagai orang tua? Ya, orang tua sudah tidak ada. Bagaimana? Pertanyaan ini anak tungguin memang. Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin membahas masalah ini spesial sampai 3 bab. Pertama beliau bahas birrul walidain, keutamaan bakti sama orang tua. Yang kedua, beliau bahas tentang uquq, durhaka sama kedua orang tua. Rahima anfu rajulin adraka abawahi indal kibar walam yudkhilahul jannah. Binasa si fulan, binasa dia mendapati kedua orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Masih hidup, durhaka dia.
Yang ketiga, bab ketiga apa? Bakti sama orang tua yang sudah wafat. Dibikin bab khusus sama Imam Nawawi. Kalau punya Riyadhus Shalihin buka nanti. Apa kewajiban kita sama orang tua kita yang sudah wafat? Saya, banyak di antara yang di sini. Apa yang kita lakukan? Para ulama mengatakan apa? Istighfar. Apa istighfar? Mohon ampun agar Allah mengampuni semua dosanya. Terus doa secara umum. Kok bisa? Inilah namanya waladun saleh. Doa Anda akan menutup pintu azab orang tua Anda. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min. Orang wafat sudah nggak bisa ngirim pahala kecuali 3. Salah satunya dia meninggalkan anak. Al-waladu min kasbi abi. Anak itu jerih payah keringat Anda. Syuf jemaah, yang nyuruh anak ini ke masjid siapa? Yang nyuruh ini ke masjid siapa? Yang nyuruh ini anak-anak inti orang siapa? Siapa yang nyuruh? Abahnya. Abah kita dulu yang nyuruh. Zar, nyang masjid, berangkat dari masjid. Cok lunggu ae kon. Masjid kita orang. Zar ngaji. Ngaji. Kata umi anak, saken arek iku ngaji terus. Babano cek jadi ustad. Wallahi jamaah. Yarin biar jadi ustad. Zar benakno iku lho listrik mati. Ojo Nizar, gak cocok. Nizar kan tidak jadi ustad lagi gede, sing liyane ae. Wallahi ya akhi, ada omongannya Al-Walid rahimahullah. Akhi, ketika inti ke masjid setelah orang tua inti wafat, setiap langkah inti orang tua inti dapat pahala dari itu semua. Setiap langkah inti ke masjid, setiap langkah kebaikan inti, yang nyuruh siapa? Mama inti. Yang nyiapin bajumu, umimu yang dapat pahala. Kita kecil-kecil dulu ditenteng ke masjid kalau Jumatan. Kota amal lewat, ngeluarin fulus dari kantongnya dulu. Rahimahullahul walid. Lebok nono kuno. Bukan dia. Lebok nono kuno. Iya, setiap ada tombol di benak kita. Ketika kita sekarang sedekah, dapat nggak pahala orang tua kita? Dapat ya. Jangan sepelekan. Al-waladu min kasbi abi. Anak itu jerih payah orang tuanya. Anak bukan ustadz, umpama orang tuanya, tapi ente yang nyuruh. Inti yang dorong, inti cari fulus, inti yang doa. Inilah yang bisa kita lakukan. Doa, istighfar, ketaatan kita. Makanya ayat-ayat yang tadi, kesolihan anak itu buah dari siapa? Orang tuanya. Terus yang ketiga kata Imam An-Nawawi di situ apa? Temui teman-teman abahmu dulu. Temui teman-teman umimu dulu. Silaturahim kamu sama dia. Cium tangannya dia. Pernah habis pandemi gitulah. Pandemi. Di satu toko di Jakarta. Di situ tiba-tiba ada syebe tua pakai tongkat. Perhatiin. Kok kenal nih orang. Kata diem. Kata yang punya toko, kenapa Ustaz? Enggak apa-apa. Tak perhati. Ya Allah, ini jamaah Surabaya, sahibnya Walidi ini. Enggak usah tak sebutin lah. Ente tahu. Ini sahibnya Walidi ini. Anak samperin, anak cium tangannya, anak peluk. Inti siapa? Udah lupa dia.
Inti siapa? Ana Nizar bin Sa'ad bin Jabal. Ya Allah, anaknya Sa'ad inti dipeluk kanan. Inti ketemu kayak gini aja, abang itu dapat pahala. Jadi kita ini masih bisa terus mendapat pahala bakti sama orang tua walaupun sudah wafat. Doa ini yang dahsyat. Habis sholat kapan saja doain rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Inti nyebut nama orang tua, inti ucapkan rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa askanahu fasihal jannati. Semoga Allah merahmati dia, ampuni dosa dia, Allah masukkan beliau ke dalam surganya. Sebut doa-doa ini setiap kita menyebutkan nama orang tua kita. Disebutkan di hadis Bukhari di Adabul Mufrad, Rasulullah SAW mengatakan orang tua yang ditarik oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Lalu si orang tua mengatakan, Anni hadza ya Rabb. Kenapa saya bisa mendapatkan itu? Itu anakmu yang masih hidup istighfar terus sama kamu. Kamu diselamatkan dari azab di kuburanmu ini. Anakmu doain, anakmu yang minta. Ya coba. Jangan disepelekan. Jangan dilupakan. Orang tua kita nggak butuh fotonya yang ditempel di tembok-tembok rumah. Fotonya siapa? Abah. Mayanfa ya akhi. Tak manfaat. Inti tempel di sono sini cuman sekedar menambah kenangan dan kesedihan. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau cuman segitu zalim inti sama abahmu. Dosa kamu. Orang tuamu hanya sekedar buat kenangan memorial saja. Allahumma ighfir walidaina warhamhuma. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Sebentar, ada yang lebih dulu di sini. Bagaimana cara bertaubat kepada mereka yang sudah meninggal karena ya, dulu mungkin kakak di saat orang tua menitipkan kami ke kakek. Oke lah, mungkin dulu berbuat dosa. Ya, kita hanya berdoa sama Allah untuk orang tua kita saja. Penyesalan sudah tak berlaku karena harus minta maaf sama siapa. Orang tuamu sudah wafat dan kamu dulu durhaka. Penyesalan terjadi setelah orang tuanya sudah wafat. Ya, semoga orang tuamu sebelum wafat memaafkan Anda dan Anda harus berprasangka baik, makanya doain terus orang tuamu. Semoga dengan begitu Allah mengampuni dosa Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal. Ustaz, ana mau tanya, misalnya kalau memberikan ke orang tua, tapi orang tua itu uangnya dibuat untuk yang haram, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Misalnya minum minuman keras. Ya, ngasih uang tapi dipakai untuk perbuatan haram oleh orang tua. Tentu ini tidak boleh. Ya, wa in jahadaka, ayat yang tadi, jika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat syirik, sama jika orang tuamu menyuruh Anda untuk berbuat maksiat, meminta uang lalu uangnya Anda tahu persis dibuat maksiat, fala tuti'huma, jangan ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya, tolak dengan cara yang baik. Ada kasus seperti ini banyak sekali. Ya, tolak dengan cara yang santun, yang baik. Jangan dibentak-bentak abahmu. Abah ini ya, lo habis comel sama anaknya. Abah ini ya, udah nggak tahu, nggak ada fulus, masih ya tuh fulus dipakai. Sulit bah cari fulus sekarang, dagangan mayat tak nih bah. Walah, dibentak-bentak abahnya. Akhi, tolak dengan cara yang baik. Apa itu? Diemin aja, senyumin. Jangan diwal. Ini minta fulus, uang buat apa? Maksiat umpama, jangan dikasih, diemin aja. Anda dimarahin, senyumin, ya. Siap dimarahin, Pak.
Fadhal, marahin anak. Diam aja. Diemin aja. Jangan dibentak-bentak, jangan dimarahi. Tidak. Walaupun tahu ayahmu salah. Apapun yang terjadi, ingat dia adalah ayahmu dan ibumu. Berat. Talha bin Ubaidillah, sahabat yang dibilang oleh Rasulullah SAW, kalau kalian ingin melihat anak muda penghuni surga, lihat wajahnya Talha ini. Anda tahu Talha diseret sama uminya ke pasar, di tengah pasar digebukin, disiksa sama ibunya. Orang pasar bilang, siapa ini? Ibunya yang nyiksa. Talha terima, Anda disiksa ibu Anda, nggak apa-apa, Anda terima. Siapa? Talha bin Ubaidillah, satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Diterima, ibunya yang nyiksa, diterima. Kenapa kok disiksa sama ibunya? Karena dia beriman sama Allah dan Rasulnya. Diterima apa adanya. Ya jemaah. Sampai seperti itu dulu sahabat. Tidak ditaati, ya nggak ditaati pasti. Resikonya digebukin, diterima. Dibantah, ngomong, ngelawan, enggak. Tidak ngelawan sama sekali. Dan banyak kisah sahabat seperti ini. Zubair bin Awam diikat di pohon kurma, kemudian dibungkus tubuhnya kayak lepet ngono jamaah. Terus diangkat dari tanah, lalu bawahnya dinyalain api. Kata beliau, saya nggak bisa napas. Tapi yang nyiksa adalah abah ana, paman saya. Dia berbakti sama pamannya. Pamannya, bukan abahnya, bukan. Pamannya. Bayangin. Bagaimana kalau itu abahnya, kalau ibunya? Allahu Akbar. Mulia mereka akhirnya di mata Allah. Ada lagi? Silahkan. Fadhal. Bagaimana seseorang tinggal orang tuanya, yaitu abahnya, sedangkan abahnya punya hutang tapi dia tidak mau membayarnya walaupun dia mampu. Ini yang rahat ini jemaah. Wallah rahat pertanyaan ini. Asik nih pertanyaan ini. Abahnya meninggal, abahnya punya utang, terus anaknya ya hanu bahlu. Allah. Ada orang nagih utang, syuf abahmu punya utang, wallahi ma adri, ana nggak tahu urusan abah, ana nggak ikut campur. Wah, kalau ada tukang jagal ente kuliti jamaah. Ada tukang jagal ente kuliti, siapa yang bisa motong? Nah, ini anak durhaka sama kedua orang tuanya. Kalau ini terjadi di sini, wallah ana cuma menjawab. Inti bertakwa sama Allah, takutlah kamu sama Allah. Ingat, satu keringat abahmu, satu napas ibumu waktu kamu lahir, nggak bisa kamu balas. Nggak bisa. Dunia semua kekayaan inti dikasih, nggak bisa balas inti. Nggak bisa balas inti. Kalau mengeluarkan dia sangat sadar, diganti sama Allah inti. Pasti yakin, pasti. Ini durhaka orang kayak gini. Wallah ana menemukan di kasus-kasus warisan di Jakarta. Orang kayak gini, akhir dari perjalanannya, habis usahanya dia bangkrut. Ada beberapa kasus. Justru orang yang mengurusi dia, ada yang kayak gini. Ada satu anak, awalnya dia dianggap gak mampu, berbalik jamaah 180 derajat. Bangkrut, habis nih, tofran nih anaknya. Justru anak yang selama ini dibully, direndahin, berbalik, dia yang maksud. Nyata. Ketemu anak orangnya. Ustaz masih ingat saya? Masih. Gimana ceritanya? Diceritain begini. Allahu Akbar, saya bilang. Ya Allah. Benar kata Allah dan Rasulnya. Durhaka raghima anf, binasa kamu. Bayar utang apamu. Kalau memang terbukti berhutang, bayar. Lunasin semuanya. Pasang badan kalau perlu. Ada lagi?
Udah habis waktunya. Masih ada yang nanya? Yakfi. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita untuk tetap taat kepadamu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon maaf-Mu dari semua kesalahan dan dosa kita. Wal afiyah, keselamatan dunia, keselamatan di alam kubur, dan keselamatan di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa rasulina wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.